Agustus 1945, dunia sedang berada di ambang perubahan besar. Di belahan bumi timur, Jepang yang pernah begitu kuat mulai runtuh setelah bom atom dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Kekalahan Jepang menjadi celah emas bagi bangsa Indonesia untuk meraih kemerdekaan. Namun, jalan menuju proklamasi tidaklah mudah. Jepang sudah kalah. Hiroshima dan Nagasaki telah dibangun oleh sekutu Amerika. Sebaiknya, Bung, kita segera memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Adanya perbedaan antara golongan tua dan muda sehingga memicu perdebatan sengit. Bung, kita tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Proklamasi harus dilakukan sekarang. Kita tidak boleh gegabah. Ini bukan hanya sekedar membaca sebuah teks. Tapi Bung, jika kita menunggu, kemerdekaan bisa dianggap pemberian Jepang. Ini bisa berbahaya, Bung. Tapi kita harus memberitahukannya kepada Laksamana Maeda terlebih dahulu. Untuk apa? Untuk memastikan semua ini. Kita harus segera membebaskan negara ini. Tapi Jepang masih kuat di sini. Sudah. Tidak penting menempatkan ego kita di sini. Tidak penting juga jika Jepang menang ataupun kalah. Yang penting kita harus membuat situasi ini agar lebih tenang, agar tidak terjadi perpecahan ataupun pertumpahan darah. Pada 16 Agustus 1945, Soekarno dan Hatta diculik ke Rengas Dengklok oleh golongan muda agar segera memproklamasikan kemerdekaan. Jepang sudah kalah. Sekarang waktunya kita memproklamasikan kemerdekaan. Kita tidak boleh gegabah. Kita harus menunggu persiapan panitia besok. Tidak ada waktu lagi, rakyat sudah menunggu. Kita harus segera bertindak. Apa kalian datang ke sini untuk memaksa? Bung, ikutlah bersama kami ke luar kota. Bawalah dia. Malam harinya, di rumah Laksamana Maeda, teks proklamasi disusun, sejarah mulai ditulis. Bagaimana kalau kita mulai dengan pengakuan bahwa kemerdekaan adalah hak bangsa Indonesia sendiri? Ya, tapi kita perlu menegaskan bahwa kemerdekaan itu dilakukan atas nama bangsa sendiri, bukan pemberian siapa-siapa. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain. Pagi, 17 Agustus 1945, di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Soekarno berdiri di hadapan rakyat dan dunia. Saudara sekalian, saya telah meminta saudara-saudara hadir di sini untuk menyaksikan satu peristiwa maha penting dalam sejarah kita. Berpuluh-puluh tahun, kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk kemerdekaan tanah air kita. Bahkan telah beratus-ratus tahun, usaha kita untuk mencapai kemerdekaan nasional tak henti-hentinya. Sekarang tibalah saatnya di mana kita benar-benar mengambil nasib bangsa dan nasib tanah air di dalam tangan kita sendiri. Hanya bangsa yang berani mengambil nasib dalam tangan akan berdiri dengan kuatnya. Saudara-saudara, dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945,
atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta. Demikianlah saudara-saudara, kita sekarang telah merdeka. Mulai saat ini kita menyusun negara kita, negara merdeka, negara Republik Indonesia yang kekal dan abadi. Kemerdekaan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjuangan yang lebih besar. Kini, tugas generasi muda meneruskan semangat proklamasi dengan belajar, berkontribusi, dan menjaga persatuan. Bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. During the enemy's last hours of control in northern Holland, a spirit of wild fiesta reigns in towns and villages freed by the Canadian drive. Behind the grim years of famine and oppression, the Dutch standard is again raised in the palace of the House of Orange.